Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'du. Alhamdulillah kita berada di halaqah yang ke-39 untuk melanjutkan pembahasan dalam kitab Sulamut Taufiq ila Mahabbatillahi ala Tahqiq, yang dimana kita telah sampai kepada bab ma'asil badan, dan kita telah sampai kepada pembahasan mengenai safarnya, afan, menghinakan seorang muslim, yang dimana hal tersebut merupakan maksiat badan. Nah, kita lanjutkan. Bismillah, qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Berkata al-musannif, semoga Allah merahmatinya, yang termasuk ke dalam maksiat badan berikutnya adalah watarwijuz zaifi. Watarwijuz zaifi yaitu menggunakan mata uang yang palsu, ya, menggunakan mata uang yang palsu, termasuk ke dalam maksiat badan, yang dimana hal ini dilarang di dalam agama kita. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Dan termasuk dalam memakan harta seseorang dengan cara yang batil adalah dengan menipu orang lain dalam bertransaksi dengan menggunakan uang yang palsu. Nah, kemudian selanjutnya adalah wasta'malu awanidh dhahabi wal fiddah, yaitu menggunakan bejana dari emas ataupun perak. Dan telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwasannya untuk bejana emas di sini, menurut Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, bahwasannya bejana dari emas itu haram secara mutlak penggunaannya, ya. Wattikhadhuha, dan juga membuatannya juga haram. Ya, dan bejana perak eh, demikian, ya, demikian. Namun terdapat perbedaan apabila kalau peraknya di situ tidak digunakan secara keseluruhan untuk membuat suatu bejana, melainkan misalnya untuk menambalnya saja. Ya, misalnya kita punya bejana yang pecah, kemudian kita tambal menggunakan perak, ya. Maka di sini terdapat hukum perincian. Ya, kalau yang digunakannya itu sedikit, maka sebagian ulama mengatakan hal tersebut boleh. Hal tersebut boleh. Namun kalau banyak, maka hal tersebut tidak boleh. Nah, kemudian selanjutnya adalah watarkul fardi au fi'luhu ma'a ruknin lahu au syartin au ma'a fi'lin mubtilin lah, yaitu meninggalkan sesuatu yang wajib, ya, meninggalkan sesuatu yang wajib atau melakukan hal yang wajib tersebut namun sekalian ia meninggalkan hukum yang bersifat rukun, ya. Meninggalkan suatu perbuatan yang bersifat rukun atau menjadi syarat bagi perbuatan tersebut, atau ia melakukan perbuatan yang membatalkan kewajiban tersebut, ya. Jadi ya, bisa jadi dia meninggalkan kewajiban secara keseluruhan. Misalnya seseorang yang meninggalkan sholat
maka tentu ini termasuk dalam maksiat badan. Atau orang tersebut mengerjakan sholat, namun ia meninggalkan salah satu rukun sholat, yang dimana salah satu rukun sholat adalah membaca Al-Fatihah. Misalnya, ketika orang sholat, dia tidak membaca suratul Fatihah dengan sengaja, ya, dengan sengaja, maka sholatnya itu tidak sah dan dia berdosa dengan meninggalkan salah satu rukun dari rukun-rukun sholat. Nah, atau dia meninggalkan salah satu syarat, ya, syarat sah sholat. Misalnya, ia ketika sholat dia tidak melakukan wudhu terlebih dahulu, atau dia sholat dalam keadaan berhadas, maka tentu dia berdosa. Au ma'fi'lin mubtilin lah, atau ia melaksanakan sholat namun sembari juga mengerjakan sesuatu yang membatalkan sholat dengan sengaja. Contohnya misalnya, ya ketika ia sedang mengerjakan sholat, maka ia melakukan pembatal sholat seperti makan dan minum dengan sengaja misalnya. Maka tentu hal ini juga termasuk ke dalam maksiat badan. Ya, termasuk ke dalam maksiat badan. Kemudian selanjutnya adalah watarkul jumu'ati ma'a wujubiha alaihi wa in sholat dhuhra. Dan meninggalkan sholat Jumat padahal sholat tersebut wajib atas dirinya sekalipun ia tetap melaksanakan sholat zuhur. Nah, ya. Jadi di dalam sholat Jumat terutama ya laki-laki yang dia itu mustautin, dia itu memang ahli balad tersebut, ya ahli negeri tersebut, dan dia tidak dalam keadaan sakit dan dia telah balik dan bukan musafir ya, bukan musafir dan dia merdeka, maka wajib bagi dia untuk melaksanakan sholat Jumat. Namun ia dengan sengaja meninggalkan sholat Jumat padahal tidak ada uzur tertentu yang membuat ia boleh meninggalkan untuk sholat Jumat. Tidak ada uzur tertentu yang dapat membolehkan ia untuk meninggalkan sholat Jumat. Walaupun ya ia tetap sholat zuhur, maka hal tersebut juga termasuk dalam perbuatan maksiat badan. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di surat Al-Jumu'ah, kata Allah, "Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'." Apabila diseru untuk sholat Jumat, maka fas'au ila dzikrillah. Hendaknya kalian bersegera untuk melaksanakan sholat, ya. Wa dzarul bai', dan tinggalkanlah transaksi jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan hal tersebut adalah lebih baik jikalau kalian mengetahuinya. Nah, ya. Dan juga dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man tarokal man taroka thalatha jum'in taba'allahu qalbahu." Ya, taba'allahu qalbahu. Barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat selama 3 kali, maka taba'allahu ala qalbi afan. Taba'allahu ala qalbi. Maka Allah akan mengunci hatinya. Maksudnya adalah hatinya akan dijadikan keras dan ia sulit untuk menerima kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya wa tarku nahwi ahli qaryatin al-jama'ata fil maktubat, dan meninggalkan jamaah, ya, dalam sholat-sholat yang wajib. Meninggalkan sholat berjamaah dalam sholat-sholat yang wajib padahal
ia mampu atau tidak ada uzur yang membuat ia meninggalkan ya sholat berjamaah. Dikarenakan hal ini merupakan ya bentuk meremehkan, ya bentuk meremehkan dan tidak mengagungkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan sholatul jamaah ya merupakan salah satu syiar ya dalam agama Islam yang dengan hal tersebut maka Islam ini akan berkembang ya di tempat tersebut. Dan walaupun hukum sholat berjamaah para ulama berselisih pendapat di dalamnya, ada yang mengatakan bahwasanya sholatul jamaah itu merupakan hukumnya fardu ain, ya, hukumnya fardu ain. Dan ini merupakan pendapat Hanabilah, ya, pendapat mazhab Imam Ahmad. Kemudian yang kedua ada yang mengatakan bahwasanya sholat ini hukumnya fardu kifayah, fardu kifayah. Hanya wajib bagi sebagian orang ya apabila sebagian orang telah mengerjakannya maka gugur dosa dari sebagian yang lain. Dan ini merupakan pendapat dari nasnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, yaitu pendapat langsungnya ya dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala. Ada juga yang berpendapat bahwasannya salatul jamaah ini hukumnya sunnah muakkadah, sunnah muakkadah. Dan ini pendapat yang pendapat mayoritas jumhur ulama, dan diantaranya adalah pendapat ulama Syafi'iyah yang mengatakan bahwasanya salatul jamaah itu sunnah, hukumnya sunnah. Namun sekalipun hukumnya sunnah, ya walaupun tergolong ke dalam sunnah muakkadah, namun kata para ulama ya mengatakan bahwasanya barang siapa yang bermudah-mudahan dalam meninggalkan sholat berjamaah, maka dikhawatirkan ya dikhawatirkan ia jatuh ke dalam ya perbuatan nifak, ya jatuh ke dalam perbuatan nifak dikarenakan kata Rasulullah SAW di dalam hadis, walau kata Rasulullah, kalau sekiranya ya, orang-orang munafik itu mengetahui bahwasannya pahala yang ada pada sholat Isya dan juga sholat subuh itu besar, maka niscaya mereka akan mendatanginya walaupun dengan cara merangkak. Kata Rasulullah, "Asqalu shalah 'alal munafiq sholatul Isya wa sholatul subh. Lau ya'lamu ma fihima la tauhuma walau habwa." Ya, kalau sekiranya orang-orang munafik itu mengetahui bahwasanya eh, apa apa sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat Isya dan juga sholat subuh. Kalau sekiranya mereka mengetahui pahala yang ada pada dua sholat tersebut, niscaya mereka akan mendatangi sholat tersebut walaupun dengan cara merangkak. Nah, kemudian yang termasuk dalam maksiat badan juga adalah wa ta'khirul fardi an waqtihi bi ghairi udhrin, yaitu mengakhirkan sholat fardu an waqtihi dari waktu yang telah ditetapkan bi ghairi udhrin tanpa adanya uzur. Ya, semisal orang yang bukan meninggalkan ya, mengakhirkan sholat subuh misalnya sampai waktunya yang telah ditetapkan itu selesai. Yang dimana waktu subuh ini waktunya adalah sampai terbitnya matahari. Kalau misalnya ia menunda-nunda sholat subuh tersebut sampai waktunya telah habis, maka ia berdosa. Kecuali dikarenakan uzur, ya, yang dimana ia tidak mampu untuk
ya eh, menahannya atau tidak mampu untuk mengontrolnya. Contohnya seperti orang yang sedang sakit misalnya ya, yang dia kesulitan dalam melakukan sholat ya, atau misalnya orang yang ketiduran ya, yang dia tertidur dan dia ketika bangun sadar bahwasanya waktu subuh telah selesai, nah maka orang-orang tersebut itu diberikan uzur. Maka ketika ia terbangun dan waktu subuh telah selesai, maka tetap dia melaksanakan sholat dengan segera tanpa menunda-nundanya. Karena kan kata Rasulullah SAW, "Man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Apabila seseorang ketiduran ya dari melaksanakan sholat atau lupa melaksanakannya, maka hendaknya dia melaksanakan sholat tersebut ketika ia ingat. Maka bagi orang yang tertidur dari sholat dikarenakan kecapean mungkin ya, atau dikarenakan eh, dia ada uzur di malam harinya sehingga membuat ia begadang, maka ketika ia tertidur dari sholat, maka insya Allah orang tersebut termasuk ke dalam orang-orang yang diberikan uzur ketika ia sholat di luar waktunya. Nah, adapun orang yang sengaja mengakhir-akhirkan, menunda-nunda sholat sampai waktunya keluar, maka orang-orang inilah yang terancam di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fawailul lil musallin." Ya, celakalah bagi orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Jadi yang dimaksud di dalam ayat ini, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang salat, itu bukan berarti bahwasannya orang yang sholat aja celaka, apalagi orang yang tidak sholat. Tentu ini pemahaman yang salah, ya. Seakan-akan mengatakan bahwasannya orang yang sholat itu sudah pasti celaka. Padahal yang benar adalah bukan orang yang sholat ya, bukan orang yang sholatnya yang bakal celaka. Orang yang sholat, kalau dia sholatnya sesuai dengan apa yang diajarkan, ya, apa yang diperintahkan, dan sesuai dengan waktunya, maka ia tidak akan celaka. Namun apabila ia lalai, ia tidak memperhatikan rukun-rukunnya, ya ia tidak mengerjakan sholat pada waktunya, dia bermalas-malasan, bahkan ria, inilah yang celaka. Ya, jadi jangan sampai kita menganggap bahwasannya, dan ini sebagaimana penafsiran-penafsiran orang-orang liberal yang ingin memelintir ayat sehingga dapat menjauhkan orang-orang dari agama Islam. Ya, mereka mengatakan bahwasanya orang sholat itu masih celaka. Kalau gitu ngapain sholat? Dan mereka ini adalah orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang seperti ini adalah orang yang bodoh yang mereka menggunakan ayat dengan sesuka mereka tanpa merujuk kepada tafsiran aslinya ya, atau kepada kitab-kitab para ulama terdahulu. Nah, selanjutnya adalah yang termasuk ke dalam maksiat badan, yaitu waramyus saidi bil muthqilil muqdhifi. Waramyus saidi bil muthqilil mudhaffifi, yaitu melempar hewan buruan ya dengan sesuatu yang tumpul atau dengan sesuatu ya yang membuat hewan tersebut langsung mati tanpa harus disembelih. Yang dijelaskan oleh Al-Imam Syekh
Muhammad Nawawi Al-Bantani bahwasanya yang dimaksud dengan waram yusfaidi bil muthqilil mudaffifi yaitu adalah al-musri'u fi izhaqir ruhi kabunduqatin wa sautin wa sahmin bila naslin wahdah, yaitu seperti ya, berburu hewan dengan sesuatu yang cepat dalam menghilangkan nyawa hewan tersebut. Kabunduqatin seperti dengan pistol, ya, seperti dengan pistol. Wa sautin atau dengan cambuk. Wa sahmin bila naslin wah bila naslin wah bila naslin wahaddin, dan juga dengan panah yang tumpul yang tidak tajam, li'annahu shara maitan min ghairi dakatin syar'iyyatin, dikarenakan hewan buruan tersebut menjadi bangkai harus tanpa sebelumnya disembelih dengan sembelihan yang syar'i. Jadi berburu hewan menggunakan sesuatu yang tumpul ya atau dengan sesuatu yang dapat menghilangkan nyawa hewan tersebut dengan cepat tanpa adanya penyembelihan, maka itu juga termasuk ke dalam maksiat badan. Naam. Kemudian wattikhadul hayawan, dan menjadikan hewan gharadon, ya, yaitu menjadikan hewan sebagai sasaran untuk menjadi sasaran untuk latihan menembak atau latihan memanah, maka itu juga termasuk dalam maksiat badan, dikarenakan hal tersebut termasuk ke dalam penyiksaan terhadap hewan. Jadi karena kan hal tersebut termasuk ke dalam penyiksaan terhadap hewan. Di dalam hadis Rasulullah SAW, ya, bersabda, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Sayangilah oleh kalian, ya, segala apapun yang ada di bumi ini, niscaya yang ada di langit akan menyayangi kalian. Ya, kata Rasulullah, kita diperintah untuk menyayangi setiap hal-hal yang ada di dunia ini, baik itu tanaman, ya, apalagi hewan yang bernyawa, ya, dan hal-hal yang lainnya, maka kita harus menjaga, ya, merawat dan menyayangi hal-hal tersebut kalau kita ingin mendapatkan kasih sayang, rahmat, ya, dari yang ada di atas langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian wa adamu mulazamatil mu'taddati lil maskani bighairi uthrin, yaitu untuk perempuan yang sedang dalam masa iddah, ya, namun dia tidak mau untuk diam, ya, tinggal di rumahnya, dan dia malah keluyuran, ya, pergi kemana-mana tanpa adanya udzur, maka itu termasuk ke dalam maksiat badan. Maka hal tersebut termasuk ke dalam maksiat badan, padahal Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk, ya, perempuan-perempuan yang masih dalam masa iddah untuk tetap, ya, tinggal di rumah, untuk tetap tinggal di rumah. Kata Allah Subhanahu wa taala, la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ay ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Dan janganlah kalian, wahai para suami, ya, untuk mengusir istri-istri kalian dari rumah, ya, dikarenakan mereka masih dalam masa iddah, dan tidaklah mereka keluar, ya, kecuali mereka melakukan perzinahan, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang melarang untuk perempuan yang sedang dalam masa iddah untuk keluar dari rumah kecuali karena udzur, seperti misalnya dia harus membeli eh, makanan untuk dirinya sendiri, ya, untuk
orang-orang yang ada dalam tanggungannya, ya maka diperbolehkan baginya untuk membeli makanan atau untuk misalnya yang hal yang bersifat darurat, ya untuk eh, bekerja, ya apabila dia tidak memiliki orang yang menafkahi dirinya, maka hal tersebut diperbolehkan. Namun kata para ulama, apabila hajatnya telah selesai, ya diselesaikan, maka hendaknya dia langsung kembali ke rumahnya dan tidak pergi keluyuran tanpa ada kebutuhan yang jelas. Kalau hanya sekedar untuk nongkrong atau apa, ya maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Nah, yang selanjutnya adalah yang termasuk dalam maksiat badan, wa adamul ihdadi ala zauj, dan tidak adanya ihdad, ya, bagi suami, ya. Ketika suami seorang perempuan wafat, maka di dalam agama Islam perempuan wajib, ya, ada di masa al-ihdad atau masa berkabung, ya, masa berkabung, yaitu dengan cara si perempuan ini meninggalkan, ya, berpakaian dengan pakaian yang bagus, ya, dikarenakan telah wafatnya telah wafatnya suami dari suaminya, ya, suami dari seorang istri yang ditinggal mati. Dan masa iddah bagi orang yang ditinggal mati suaminya adalah 4 bulan 10 hari. Jadi selama itu dia harus menjalani, ya, masa masa iddah, dan dia tidak boleh memakai perhiasan ketika keluar rumah dan tidak boleh memakai eh, hal-hal yang dapat menarik perhatian lawan jenis. Nah, kemudian watanjisul masjid, yang termasuk dalam maksiat badan juga adalah mengotori masjid dengan sesuatu yang najis, seperti dengan kencing misalnya, ya, atau dengan kotoran atau dengan darah. Ya makanya ketika ada seorang Arab Badui yang kencing di dalam masjid, maka para sahabat yang melihatnya itu ingin memukuli Arab Badui tersebut. Namun Rasulullah SAW melarang para sahabat untuk menzolimi, ya, atau untuk memukul orang yang kencing di dalam masjid tersebut. Dan Rasulullah menyuruh untuk menunggu sampai ia menyelesaikan hajatnya. Kemudian setelah ia selesai kencing, kemudian Rasulullah menyuruh para sahabatnya untuk membawakan air dan menyiram air di tempat si Arab Badui tersebut kencing. Nah, dan dikarenakan kata Rasulullah, al-busaku fil masjid khoti'atun, ya, meludah di dalam masjid aja itu suatu kesalahan, suatu perbuatan dosa. Apalagi kita menajisi masjid, ya, mengkotori masjid dengan sesuatu yang najis. Maka itu jauh lebih besar perkaranya daripada hanya sekedar meludah di dalam masjid. Nah, wa taqdiruhu walau bitahirin, ya, dan juga mengotori masjid walaupun dengan sesuatu yang suci, ya, seperti tadi misalnya dengan air liur, ya, atau dengan kotoran-kotoran, seperti misalnya dengan azakumullah, dengan kotoran hidung kita misalnya dengan ingus, ya, atau dengan sampah misalnya, maka tersebut termasuk dalam maksiat badan. Tidak boleh kita mengotori masjid dengan sesuatu yang najis ataupun dengan sesuatu yang suci. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billah." Sesungguhnya orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah, yang masjid-masjid Allah, adalah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir,
wa qama sholata dan dia mendirikan salat, wa ataz zakata dan dia menunaikan zakat, walam yakhsha illallah dan ia tidak takut ya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya selanjutnya yang termasuk dalam maksiat badan juga adalah wattahawunu bil haji ba'da istita'ati ila an yamut, yaitu bermudah-mudahan untuk meninggalkan haji padahal ia mampu sampai ia wafat. Ketika seorang diberikan rezeki, keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, namun dia tidak melaksanakan haji atau umroh, ya, sampai ia meninggal, padahal ia mampu, dikarenakan ia sibuk, misalnya pergi jalan-jalan ke tempat lain daripada ia melaksanakan haji atau umroh. Maka tentu ini juga termasuk adalah perbuatan maksiat. Nah, kemudian wal istidanatu liman la yarju wafa'a lima la yarju wafa'an lidinihi min jihatin zahiratin walam ya'lam da'inuhu bidzalik. Dan eh, meminjam ya hutang bagi orang yang tidak mampu ya untuk melunasinya, ya tidak bisa diharapkan untuk melunasi hutangnya ya secara nampak min jihatin zahiratin. Walam ya'lam da'inuhu bidzalik, ya, dan orang yang memberikan hutangnya itu nggak tahu akan hal tersebut. Jadi kalau ada orang yang dia ingin meminjam uang kepada orang lain dan dia tahu bahwasanya dia tidak bisa membayarnya, ya maka apabila ia tetap memaksakan untuk meminjam uang tersebut, maka ia telah terjatuh ke dalam perbuatan dosa, yaitu ke dalam maksiat badan, dikarenakan dia tidak memenuhi janji ya yang dibuat ketika ia meminjam hutang kepada saudaranya, ketika ia berhutang kepada saudaranya. Padahal Rasulullah SAW bersabda, al-muslimuna ala syurutihim, muslim itu sesama muslim yang lainnya tergantung ya kesepakatan di antara mereka. Maka kalau kita telah berakad dengan orang lain, kita meminjam uang dan kita janji akan diganti pada tanggal sekian, maka kita wajib untuk melunasinya pada tanggal tersebut. Kecuali ketika kita ada uzur, maka kita meminta keringanan dari orang yang mengutangi, bahwasanya kita belum bisa untuk melunasi hutang di tanggal tersebut. Maka hal tersebut diperbolehkan. Namun bagi orang yang mampu untuk membayar hutang tersebut, namun ia sengaja menunda-nunda dalam membayar hutang, ini terancam ya, di dalam hadis Rasulullah, ya, bahwasanya kata Rasulullah, matlul ghaniyyi zulmun, menunda-nunda pembayaran hutang bagi orang yang mampu itu adalah suatu kezaliman. Itu adalah suatu kezaliman. Dan di dalam hadis lain Rasulullah bersabda juga, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqta'an. Jiwa seorang muslim itu dia eh, dia bergantung ya terhadap hutangnya sampai hutangnya tersebut dilunasi. Jadi kata Rasulullah, jiwa seorang mukmin itu nyangkut atau eh, terkekang dengan hutangnya yang ia miliki sampai hutangnya tersebut dibayarkan oleh ahli warisnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah wal istihanatu bil mushaf wa bi kulli ilmin syar'iyyin, yaitu mushaf, merendahkan mushaf baik dengan dia yang menaruh mushaf di tempat yang tidak layak, seperti di tempat yang ada najisnya, ya, atau di tempat yang rendah, ya, di lantai misalnya,
maka itu juga termasuk dalam perbuatan maksiat. Atau ya sebagaimana yang telah kita pelajari, misalnya ia melonjorkan kakinya di hadapan mushaf atau menaruh mushaf di atas kitab yang lain, afwan, menaruh mushaf di bawah kitab yang lain, ya, jadi di mushaf Al-Quran ditaruh di paling bawah, kemudian ditindih dengan hal yang lain, itu juga termasuk dalam perbuatan merendahkan mushaf, ya, termasuk dalam perbuatan merendahkan mushaf. Makanya kata para ulama, di antara bentuk ya mengagungkan mushaf adalah dengan menaruh mushaf di tempat yang tinggi dan ditumpukan yang paling atas. Makanya di zaman dulu ya, kalau seorang ulama ingin membuat maktabah perpustakaan, dan sampai sekarang ya ini diwariskan turun temurun ajaran ini, maka hendaknya kitab yang taruh di paling atas itu adalah mushaf Al-Quran dan juga tafsir-tafsirnya. Ya, di rak yang ada di paling atas itu merupakan rak yang berisi mushaf-mushaf Al-Quran beserta tafsirannya. Kemudian nomor duanya itu hadis. Nah, kemudian nomor tiganya itu baru uh, ilmu-ilmu syar'i yang lainnya. Nah, kemudian watamkinus sabiyyi ghairil mumayyizi minhu, yaitu membiarkan anak kecil yang belum mumayyiz umurnya, ya, di bawah 7 tahun untuk memegang Al-Quran, untuk memegang Al-Quran. Dikarenakan ditakutkan ya, apabila anak kecil memegang Al-Quran maka ia akan sembarangan menaruh Al-Quran atau menginjak-injak Al-Quran, bahkan eh, merobek-robek Al-Quran. Nah, oleh karena itu untuk anak kecil maka ketika ia ingin belajar Al-Quran atau menghafal Al-Quran maka bisa dengan metode talqin. Bisa dengan metode talqin, yaitu dengan kita diktekan ya Al-Quran kepada mereka atau kita dengarkan murotal kepada anak tersebut sehingga anak tersebut nanti lama kelamaan bakal hafal surat tersebut. Nah, bukan dengan membiarkan mereka memegang mushaf, ya, dikarenakan mereka memegang mushaf itu dalam keadaan tidak suci misalnya, ya, padahal orang yang dalam keadaan hadas itu haram untuk memegang mushaf, haram untuk memegang mushaf. Nah, kemudian selanjutnya adalah wa taqbiru manaril ard. Afan wa tagyiru manaril ard, yaitu eh, merubah atau mengganti batasan-batasan tanah, ya, mengubah batasan-batasan tanah, ya. Dan ini terjadi dalam hal eh, batasan tanah apabila seorang memiliki rumah, ya, yang seharusnya rumah tersebut memiliki panjang, misalnya ya, memiliki panjang 6 kali 7 meter misalnya, ya, namun ia mencaplok sebagian tanah yang padahal itu bukan tanah miliknya, ya, walaupun ia hanya mencaplok hanya sekitar 1 senti, maka itu termasuk dosa besar, ya, itu termasuk dosa besar karena mengambil hak yang bukan milik dia. Dan betapa banyak di zaman sekarang ini orang yang bermudah-mudahan mengenai hal ini, ya, mengambil tanah orang lain, ya, yang bukan miliknya tanpa adanya hak. Padahal kata Rasulullah SAW dalam hadis, la'anallah man ghayyara manarul ard. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang merubah batasan-batasan tanah. Dan juga ya kata Rasulullah SAW dalam suatu hadis yang berisi ancaman bagi orang-orang yang
sengaja mengambil tanah yang bukan miliknya adalah, kata Rasulullah, barang siapa yang merubah batasan tanah seseorang, maka niscaya di hari kiamat kelak ia akan dikalungkan dengan 7 bumi, ya, di lehernya. Ia akan dikalungkan dengan 7 bumi di lehernya dikarenakan ia telah mengambil tanah yang bukan menjadi miliknya. Nah, dan hal ini termasuk dalam dosa yang besar, termasuk dalam dosa yang besar. Dikarenakan, ya, Rasulullah SAW melaknat, ya, orang-orang yang mengubah batasan tanah. Dan juga terdapat padanya ancaman, ya, berupa azab, ya, di hari kiamat yang dijanjikan bagi orang-orang yang merubah merubah batasan tanah yang ada. Nah, ya. Selanjutnya, wat tasarrufu fi syari'i bima la yajuz, yaitu menggunakan jalan pada sesuatu yang tidak diperbolehkan. Contohnya seperti ketika jalan umum yang sering dipakai oleh masyarakat untuk melakukan aktivitas sehari-hari, kemudian ia membangun rumah di jalanan tersebut atau menanam pohon di tengah-tengah jalan tersebut, maka hal tersebut termasuk dalam maksiat badan dan hal tersebut sesuatu yang diharamkan karena hal tersebut akan mengganggu hajat banyak orang, ya, akan mengganggu hajat banyak orang. Nah, selanjutnya adalah wasti'malu al-mu'ari fi ghairil ma'dzuni, dan menggunakan, ya, sesuatu yang dipinjam fi ghairil ma'dzuni lahu, pada suatu hal yang tidak diizinkan padanya. Fi ghairil ma'dzuni lahu fihi au zada 'alal muddatil ma'dzuni lahu fiha au a'arahu li ghairihi, yaitu ketika seorang meminjam barang kepada orang lain yang dimana ia ketika meminjam, misalnya ketika seorang meminjam motor, ya, meminjam motor yang dimana ia minjam untuk pergi ke pasar misalnya, ya, namun motor tersebut digunakan oleh orang yang meminjamnya untuk berpacaran misalnya, ya, berpacaran, dan ia melanggar batasan, ya, penggunaan yang diizinkan oleh orang yang meminjamkan motor tersebut, yang seharusnya ia meminjamnya berapa jam misalnya, misalnya sekitar 3 jam, namun ia mengembalikannya setelah memakainya selama 5 jam misalnya, yaitu di luar batas waktu yang dipinjamkan oleh orang yang meminjamkannya. Atau orang yang meminjam tersebut meminjamkan motor tadi kepada orang lain tanpa izin dari orang yang punya motor, maka itu juga termasuk dalam maksud badan, ya. Dan hal ini tentu tidak diperbolehkan dan termasuk dalam gosop, ya, termasuk dalam gosop, yaitu menggunakan barang orang lain tanpa izin pemiliknya. Nah, kemudian wa tahjirul mubahi kal mar'ah, dan, ya, tahjirul mubah yaitu eh, meng eh, melarang orang lain, ya, untuk membuat, ya, pagar di dalam rumahnya, ya, supaya hewan ternak orang yang memiliki eh, hewan ternak itu tidak masuk ke dalam rumahnya.
Ya, apabila seseorang memiliki tanah misalnya ya, dan ia memagari tanahnya supaya hewan-hewan ternak tidak masuk ke dalam tanahnya, itu merupakan hak dia sebagai pemilik tanah. Namun apabila orang lain melarangnya untuk membangun pagar, maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Ya, hal tersebut tidak diperbolehkan dan termasuk dalam maksiat badan. Ya, dan apabila ada seseorang yang memiliki hewan ternak, namun hewan ternak tersebut masuk ke dalam halaman saudaranya dan merusak tanaman, maka wajib bagi orang yang memiliki hewan tersebut untuk menggantinya. Maka wajib untuk menggantinya. Mengganti kerusakan-kerusakan yang diakibatkan hewan ternaknya tersebut. Nah, ya, kemudian selanjutnya adalah boleh tetobi minal mawat dan al-ihtitob, yaitu adalah mengumpulkan kayu bakar dari eh, tempat ya, dari tanah yang tidak memiliki tuan ya, dari tanah yang tidak bertuan, dari tanah yang tidak bertuan. Wallahu alam ya, di sini saya tidak begitu paham mengenai perinciannya, dikarenakan dalam syarah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani juga tidak terlalu panjang ya. Namun mungkin ya yang dimaksud dalam hal ini adalah ketika seorang mengambil kayu bakar yang bukan pada tanah yang dimiliki oleh orang lain, yang mungkin maka ia tidak berhak ya untuk kayu bakar tersebut. Dalam artian tanah yang tidak bertuan itu tidak milik siapapun. Itu tidak milik siapapun, itu tidak milik siapapun, dan apabila ia ingin mengklaim tanah tersebut, maka hendaknya ia merawat, memakmurkan tanah tersebut sehingga tanah tersebut menjadi miliknya. Maka bagi orang yang ingin mengumpulkan kayu bakar, hendaknya ia mengambil kayu bakar pada tanah yang ia milikinya atau kepada tanah orang lain, namun atas izin orang yang memilikinya. Nah, mungkin seperti itu maksud dari penulis. Wal milhi min ma'danihi wan naqdaini wa ghairihima, ya, dan mengambil garam juga ya, min ma'danihi dari tempatnya, wan naqdain ya, dan juga emas dan perak dan selainnya, wal ma'il syurbi, dan mengambil air ya untuk minum, minal mustakhlaf, dari eh, dari tempat eh, dari tempat yang umum ya, dari tempat yang umum yang tidak dimiliki oleh seorang pun. Oh, Afan, di sini jelaskan bahwasannya yang dimaksud tadi yang disebutkan watahjirul mubah, yaitu eh, maksudnya di sini adalah mengklaim kepemilikan pribadi ya, mengklaim kepemilikan pribadi dari sesuatu yang mubah ya, baik itu mengklaim kepemilikan pribadi ya terhadap tanah yang tidak bertuan ya untuk kita ambil kayu bakarnya, atau mengklaim pribadi ya atas kepemilikan tempat untuk mengambil garam dan untuk menambang emas dan perak ya, padahal ia tidak memiliki tanah tersebut, dan juga mengklaim tempat air untuk minum baik itu berupa sumur atau mata air ya, padahal ia tidak memiliki hal tersebut, dan itu memiliki eh, hukum yang mubah untuk dipakai oleh orang banyak, maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Hal tersebut tidak diperbolehkan kecuali apabila ia membangun ya,
misalnya membangun dalam pertambangan emas, ya membangun pabrik dengan modalnya sendiri ya untuk menambang emas ya, dan dengan izin, maka tentu hal ini diperbolehkan ya, tentunya dengan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Namun untuk mengklaim pribadi bahwasanya tanah tersebut yang milik dia padahal tanah tersebut tidak dimiliki oleh siapapun, maka hal tersebut termasuk dalam maksiat badan. Termasuk dalam maksiat badan. Nah, Allah taala alam, ya mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Dan qadarullah hari ini mungkin tidak ada tanya jawab dikarenakan keadaan saya yang kurang fit ya. Nah, Nah, mungkin kita cukupkan ya sampai sini pertemuan kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi khairan kasiran. Jazakallah khair. Jazakumullah khairan katsiran. Jazakallah khairan kasiran, Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.